87 Lombok Pati. Halo sahabat RTV, berjumpa lagi dengan CSI, catatan seputar investigasi. Ya, Brigadir Putu, kita punya informasi apa saja hari ini? Ya, Pram dan sahabat RTV, CSI hari ini memiliki informasi yang cuplikan videonya sudah sahabat saksikan, di mana ada seorang pria yang nekat membakar masjid dan aksinya ini terekam kamera CCTV. Ya, selain itu, Brigadir Putu, kami juga memiliki informasi mengenai pencurian uang 100 juta rupiah dengan modus pecah kaca mobil. Bersama saya Pramadika Samudra. Dan saya Brigadir Putu Pungki. Inilah CSI selengkapnya. Sahabat, kita awali CSI hari ini dengan informasi yang viral di media sosial. Seorang pria nekat membakar masjid di kawasan Sunterjaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Ironisnya masjid itu sudah 3 kali dibakar oleh orang yang tidak dikenal. Rekaman CCTV ini memperlihatkan seorang pria memasuki Masjid Jami Al-Falah di kawasan Sunterjaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Kedatangan pria ini bukanlah untuk beribadah. Ia ternyata masuk untuk membakar masjid dengan cairan yang diduga bensin. Aksi pembakaran di masjid ini sudah 3 kali terjadi, namun baru kali ini dapat rekam oleh CCTV. Pelaku juga terindikasi sebagai pelaku pembakaran sebelumnya lantaran cara yang dilakukannya sama. Kalau dari motifnya, caranya itu sama menggunakan bensin. Kalau waktu yang pertama sama yang kedua kita cium masih ada bau bensinnya. Berbekal rekaman CCTV dan keterangan warga, anggota Polsek Tanjung Priok dapat menangkap pelaku pembakaran masjid. SMY ditangkap saat sedang tertidur pulas di kontrakannya yang hanya berjarak 50 meter dari lokasi kejadian. Warga yang kesal nyaris menghakimi pelaku saat hendak dibawa petugas. Pelaku kemudian dibawa ke Polsek Tanjung Priok untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sementara polisi juga melakukan penggeledahan di rumah kontrakan pelaku guna mencari barang bukti lain. Setelah kami identifikasi rekan-rekan, kemudian kami dalami, mencari bukti-bukti dan petunjuk di lapangan. Syukur alhamdulillah kami bisa mengidentifikasi dan mengamankan pelaku kurang dari 24 jam. Hingga kini polisi masih mendalami motif pelaku pembakaran masjid serta berkoordinasi dengan pihak dokter Rumah Sakit Keramat Jati untuk mengetahui kondisi kejiwaan pelaku. Dari Jakarta, Aprianto untuk CSI RTV. Kita beralih ke informasi lainnya sahabat. Sebuah rumah 2 lantai yang dihuni 5 kepala keluarga terbakar di kawasan Pondok Cina Beji, Depok, Jawa Barat. Penghuni rumah menangis histeris, bahkan nyaris pingsan. Api dengan cepat membesar dan menghanguskan sebuah rumah 2 lantai yang berlokasi di Pondok Cina Beji, Depok, Jawa Barat. Rumah yang dihuni 5 kepala keluarga tersebut hangus tak bersisa. Tak ada satupun barang yang berhasil diselamatkan. Api diduga berasal dari lantai 2 rumah tersebut yang dengan cepat membesar membuat para penghuni rumah langsung panik menyelamatkan diri. Saya di atas, kan sebelahan sama kakak ipar, jadi saya sebelahnya udah ngelihat api gede langsung turun saya. Terus yang di bawah itu ada ibu saya kan, di rumah bawah depan itu ada ibu saya, langsung ke atas, jadi nggak tahu lagi tuh habis itu. Tujuh unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi kejadian. Puluhan petugas langsung berkelahi dengan api. Api baru bisa dipadamkan setelah 3 jam. Diduga dari kegagalan instalasi listrik. Ini menyambar ke bangunan yang berada di sekitarnya. Jadi di belakang, kanan kiri ya. Dan itu ada satu dapur dari kos-kosan 8 pintu yang memang terkena, terkena terbakar. Kita sudah edukasi bahwa ini nanti ada potensi bangunan runtuh karena hawa panas yang dihasilkan dari kebakaran tadi. Tidak ada korban jiwa ataupun luka dari kejadian ini. Meski begitu, kerugian ditaksir mencapai 1 miliar rupiah.
Dari Depok, Jawa Barat, Fahri Ali untuk CSI RTV. Kita ke kasus di Jalan Raya. Kecelakaan beruntun melibatkan 3 kendaraan terjadi di Jalan Raya Tambak Negara Rawalo, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Akibat kecelakaan ini, seorang pengendara sepeda motor tewas, sementara sopir truk melarikan diri. Kecelakaan beruntun melibatkan truk ayam dengan motor dan mobil terjadi di Jalan Raya Tambak Negara Rawalo, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Sebelumnya kecelakaan berawal saat truk keranjang ayam melaju di belakang mobil berwarna merah. Sesampainya di lokasi, truk ayam berusaha menyalip mobil di jalan menikung, namun dari arah berlawanan melaju motor yang dikendarai korban hingga akhirnya truk menabrak motor, kemudian oleng ke kiri dan menabrak mobil merah. Setelah menabrak, truk ayam pun langsung tancap gas. Akibat kecelakaan itu, pengendara motor bernama Febri meninggal dunia. Korban sempat dibawa ke Puskesmas Rawalo, namun naas nyawanya tak tertolong. Sementara kendaraan yang terlibat kecelakaan rusak cukup parah. Nabrak sepeda motor, terus nabrak mobil Ayla. Mobil truknya kabur. Mobil truknya kabur. Truk pengangkut apa, Anda? Informasi truk pengangkut ayam. Kasus kecelakaan ini telah ditangani Satlantas Polresta Banyumas Poswangon dan kini masih memburu sopir truk yang kabur. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Marnoto untuk CSI RTV. Sahabat, jangan pernah lengah saat parkir dimanapun. Di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, mobil pickup yang diparkir di pinggir jalan dibawa kabur pencuri. Pelaku berhasil diringkus polisi, namun mobil curian terlanjur dibongkar oleh pelaku. Seorang pria terekam kamera CCTV saat mencuri 1 unit mobil pickup di Jalan Kiai Haji Samanhudi, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Pelaku beraksi seorang diri, ia terlebih dahulu mengamati situasi. Setelah merasa aman, pelaku langsung membawa kabur mobil pickup. Tak butuh waktu lama, aparat Polres Pemalang berhasil menangkap pelaku bernama Sofian Ari bersama seorang penadah barang curian. Sedangkan 2 pelaku lainnya yang tergabung dalam komplotan ini masih buron. Dari tangan pelaku, polisi menyita sejumlah bagian mobil yang sudah dibongkar oleh pelaku. Nomor rangka dan nomor mesin juga sudah dihapus. Seluruh bagian mobil itu dijual pelaku secara terpisah. Menurut polisi, korban memarkirkan mobil pickup itu karena sedang menjalankan sholat subuh di musola yang tak jauh dari lokasi parkir. Korban mengaku sedih mobilnya ditemukan dalam keadaan tak lagi utuh. Terlebih mobil tersebut masih dalam masa cicilan. Gimana Pak? Ya itu mobilnya sudah berantakan itu. Gimana Pak? Gak tahu nanti lah. Tunggu sekitar berapa? Baru 1 tahun. Selama? Gak tahu. 4 tahun. Aku itu sebenarnya pickup itu. Buat itu buat di pasar Pemalang itu. Ngangkut sayur. Iya. Jadi pelaku itu mencari yang paling mudah diakses. Jadi rata-rata para pelaku seperti ini modusnya yang mudah diakses, yang cepat untuk bisa dibawa. Mereka sudah tracking ya, sudah melihat mana yang memungkinkan mudah untuk dibawa kabur. Akibat perbuatannya, pelaku akan dijerat dengan pasal berlapis dan terancam hukuman 7 tahun penjara. Sementara 2 pelaku lainnya yang masih buron masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Yang mana ini? Dari Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, Ahmad Ujiroban untuk CSI RTV. Sahabat, pencuri di bus antar kota menukar laptop dengan keramik. Informasi selengkapnya dalam Miss Binal, jangan miss berita kriminal. Sesaat lagi tetaplah di CSI. Ketemu lagi nih sama Miss Binal, jangan miss berita kriminal. Kira-kira kali ini kita punya berita viral kriminal apa ya? Lah, kita ke informasi pertama yuk.
Viral sekelompok oknum diduga dari salah satu perguruan silat, tiba-tiba menganiaya 2 pengendara sepeda motor di daerah Tuban, Jawa Timur. Setelah Miss Binal telusuri nih, ternyata aksi pengeroyokan ini terjadi di Jalan Raya Pelumpang Soko, Desa Sumber Agung, Tuban. Nah, video yang beredar dengan durasi 26 detik itu direkam oleh salah seorang warga yang berada di lokasi kejadian saat penganiayaan terjadi. Karena ya aksi mereka ini dilakukan di pinggir jalan. Gimana nggak mancing perhatian warga coba? Saat kejadian, kedua korban yaitu seorang wanita N dan pria M berboncengan sepeda motor nih. Mereka sedang dalam perjalanan pulang usai pengajian di Pantai Panduri, Tasikharjo. Namun saat tiba di lokasi penganiayaan itu, korban katanya dianggap menghalangi laju kendaraan dari kelompok yang diduga anggota perguruan silat tersebut. Para anggota perguruan silat itu lalu nggak terima deh dan spontan menghajar korban. Kedua korban pun langsung jatuh tersungkur ke aspal hingga tertimpa sepeda motornya sendiri. Tapi tenang, informasinya polisi udah berhasil kok menangkap 1 orang yang diduga ikut menganiaya korban. Nah, yang Miss Binal telusuri ini, polisi juga lagi mendalami. Bener nggak tuh para pelaku adalah anggota perguruan silat yang disebut-sebut itu? Duh, kalau bener, kenapa sih ilmu silatnya malah dipakai buat nganiaya orang gitu? Emangnya seterancam itu? Kita lanjut lagi yuk. Berikutnya ada yang viral juga nih. Aksi pencurian laptop dengan modus ditukar keramik yang terjadi di dalam sebuah bus akap alias antar kota, antar provinsi. Nah, kali ini aksi pelaku terekam CCTV yang terpasang di dalam bus nih. Jelas banget loh, detik demi detik saat pelaku menukarkan laptop korban dengan keramik yang sudah ia siapkan. Pelaku memanfaatkan banget momen saat korban tertidur pula sampai nggak bisa menjaga barang berharga bawaannya. Pelaku yang di sebelah kanan itu tuh langsung gerak cepat mengambil tas ransel korban yang berada di sebelahnya. Pelaku sempat terdiam dulu beberapa saat, lagi mantau situasi lagi kali ya. Takut ada penumpang yang kebangun ya Pak. Pas ngerasa aman, langsung deh laptop di tas korban dikeluarin, terus dipindahin ke tas pelaku. Pinternya biar korban tetap ngerasa tasnya berat dan gak ngerasa kehilangan barang, pelaku masukin deh tuh keramik yang udah dia bawa dari rumah dan dimasukinlah ke tas korban. Wah, wah, wah. Kelihatannya udah profesional banget ya Pak. Kok Miss Binal curiga Bapak bawa teman-temannya tuh di dalam bus. Biasanya kan pelaku-pelaku kejahatan di dalam transportasi umum itu komplotan kan ya. Waspada ya buat kamu yang senang jalan-jalan sendiri. Barangnya dijaga ya. Satu lagi ya, jangan tidur dulu dong. Viral aksi penipuan modus pura-pura akan membeli sepeda motor yang dijual secara online dengan sistem COD alias bayar di tempat. Kejadian yang terekam CCTV rumah korban ini terjadi di kawasan Sukmajaya, Depok, Jawa Barat. Awalnya si korban ini bermaksud menjual sepeda motornya dengan memasang iklan di sebuah aplikasi penjualan online. Nah, dari situlah pelaku berpura-pura tertarik dan bilang mau beli dong motornya, tapi lihat dulu barangnya ya. Nah, si pelaku kemudian datanglah ke rumah korban menggunakan mobil sewaan berikut si sopirnya. Si sopir ini lalu diminta untuk ikut ke rumah korban.
Mau minta pendapatnya katanya. Motornya masih oke nggak nih buat diambil? Setelah motornya dicek, dokumen-dokumennya juga lengkap dan harganya juga udah sepakat lah. Terus si pelaku minta buat bawa ke bengkel buat memastikan mesinnya aman. Pelaku ditemani ketua RT sebagai saksi, akhirnya ke bengkel deh tuh. Tapi saat ketua RT masih berada di ruang tunggu bengkel, pelaku tiba-tiba kabur dengan sepeda motor yang mau dibelinya. Duh, kalau gini ceritanya yang kena tipu banyak banget dong ya. Pemilik motor, Pak RT, sama sopirnya juga belum dibayar tuh berikut mobil sewaannya. Tinggal nunggu ditangkap aja ini sih. Rekaman wajahnya udah jelas gitu loh di kamera CCTV. Nah, pesan Miss Binal selalu waspada ya dimanapun kamu berada. Jangan sampai kamu jadi korban kejahatan atau malah jadi pelaku kejahatan selanjutnya. Itu dia Miss Binal. Jangan miss berita kriminal. Dadah. Terima kasih Miss Binal dan sahabat, waspadalah 2 pria mencuri uang 100 juta rupiah dengan modus pecah kaca mobil. Informasinya usai jeda, CSI akan segera kembali sesaat lagi. Kita lanjutkan CSI, sahabat, waspadalah jangan tinggalkan barang berharga Anda di dalam mobil. Di Pasuruan, Jawa Timur, sebuah mobil yang terparkir dibobol maling dengan modus pecah kaca. Pelaku menggasak uang tunai 100 juta rupiah. Diduga pelaku membuntuti korban yang baru saja keluar dari bank. Satu unit minibus terparkir di depan sebuah tempat makan di Jalan Raya Bangil, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Mobil itu kemudian didatangi seorang pria yang langsung mendekat ke arah kaca. Pria itu lalu memecahkan kaca mobil dan menggasak sebuah tas dari dalamnya. Setelah mencuri, pelaku kabur dengan temannya yang mengendarai sepeda motor. Menurut pemilik tempat makan, saat kejadian sopir minibus sedang menumpang ke kamar mandi. Sopir juga sempat mengatakan ban mobilnya dalam kondisi kempes. Kuat dugaan pelaku sudah membuntuti korban setelah keluar dari bank. Akibat pencurian ini, korban kehilangan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Berapa uangnya, Bu? Kira-kira 100 juta. Tapi posisi ban bannya udah kempes ya? Yang kiri belakang. Tapi parkirnya nanggung itu. Nah, saya dari situ, saya kira mau makan ke sini kan, kok parkirnya gak enak. Apabila ada informasi terkait dengan keberadaan tersangka ini ataupun ada titik-titik yang menunjukkan bahwa ada indikasi ada pelaku melakukan pembuntutan kepada nasabah, mohon kami segera diinformasikan. Dan apabila mengambil uang di bank dalam jumlah yang banyak, silahkan meminta bantuan ke polisi untuk melakukan pengawalan. Kasus pencurian ini sudah dilaporkan ke Polres Pasuruan. Polisi juga sudah melakukan olah TKP awal dari tempat korban bertransaksi di sebuah bank hingga lokasi kejadian. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Happy Laila Tuansyah untuk CSI RTV. Sahabat, hampir setiap hari ada saja pelanggaran lalu lintas yang terjadi. Nah, kali ini mari kita lihat pelanggaran lalu lintas apa yang terekam. Sahabat, seperti kita lihat ya, ini seperti ada seorang pelajar. Nah, ini dia kayaknya lagi ngaca. Mungkin dia berpikir, ih keren banget nih saya ya. Ini lagi ngaca, wah ini dapat kita lihat dia tidak pakai helm. Dan juga tadi dilihat juga tidak terpasang plat nomor kendaraannya ya. Dan kira-kira kalau ditanya nih, dia punya SIM atau enggak ya sahabat? Ya sahabat, pengendara yang tidak menggunakan helm dapat dikenakan sanksi sebagaimana yang tercantum pada pasal 291 ayat 1 yang berbunyi setiap pengendara atau penumpang sepeda motor yang tidak menggunakan helm standar nasional dapat dikenakan pidana kurungan 1 bulan dan denda Rp250.000.
Nah, untuk kendaraan yang tidak dipasangi nomor kendaraan akan dipidana 2 bulan penjara atau denda Rp500.000 sesuai dengan pasal 280 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kita ke informasi selanjutnya. 2 rumah di Medan, Sumatera Utara digerebek polisi karena dijadikan tempat transaksi narkoba. Polisi menangkap 11 orang dan menyita sejumlah barang bukti. Aparat Ditres Narkoba Polda Sumatera Utara menggerebek 2 rumah warga di Kuta Limbaru dan Medan Sunggal, Medan Sumatera Utara. 2 rumah itu digerebek karena dijadikan tempat transaksi jual beli sabu. Seorang perempuan menangis saat ditangkap. Selain perempuan itu, polisi juga menangkap 10 orang lainnya yang terlibat dalam peredaran narkoba. Dari lokasi kejadian, polisi juga menyita alat hisap sabu serta mesin judi. Ada 11 pengguna narkotika yang berhasil kita amankan. Ini adalah komitmen Polda Sumatera Utara untuk terus melakukan perburuan dan penindakan terhadap peredaran narkotika. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, 11 orang yang ditangkap dibawa ke Mapolda Sumatera Utara. Dari Medan, Sumatera Utara, Wahyu Maulana untuk CSI, RTV. Yuk, scan ulang siaran digital kamu. Caranya mudah. Hidupkan set-top box dengan remote-nya. Lalu nyalakan televisi kamu. Setelah itu di menu pengaturan, pilih sistem penerimaan siaran. Selanjutnya, masuk ke program tuning otomatis untuk mencari siaran digital. Dan tunggu sampai prosesnya selesai. Jika siaran digital belum ditemukan, coba ulangi langkah sebelumnya untuk proses scan ulang. Atau pilih manual scan dan masukkan kode UHF sesuai kota masing-masing. Ayo, scan ulang siaran digital kamu sekarang. Jika ada kendala siaran RTV, hubungi semua sosial media atau website RTV. Sahabat RTV, kita tiba di penghujung acara. Tapi jangan lupa untuk tetap saksikan catatan seputar investigasi di layar televisi Anda pukul 23 waktu Indonesia Barat. Akhir kata, saya Pramadika Samudra. Dan saya Brigadir Putu Pungki. Hati-hati, kejahatan akan senantiasa meninggalkan jejak dan pasti akan terungkap. Sampai jumpa.